fayakun. Nek dipempeng diparingi sampean duwe kun fayakun. Pinucap dadi. Kaya ratu-ratu mbiyen, kaya Ratu Jayabaya, nyang patihe kowe kok diomel ra kena kaya buta, sakal dadi buta. Totok kerot ana wong wedok ngunggah-nggahi ratune. Moko saking ketenggengen roh gantenge Ratu Jayabaya, "Nduk, kowe anake sapa?" Meneng. Sampai ping 3, "Lho, kowe mepethuk aku. Ditekok meneng kok kaya reca." Dadi reca. Ini mitos di tanah di Kediri. Banyak sabdo-sabdo begini banyak. Allah itu kun fayakun. Kalau orang diparingi ini sebagian kecil aja. Karepe dadi apa sing dikendaki dadi. Roh sing tak ingini dadi, sing tak ingin dadi. Ya kadang-kadang tidak seketika. Jarang orang diberi kun yang seketika, jarang. Kalau kun tidak seketika, insya Allah banyak. Seperti Allah kun dalam melahirkan orang itu 8 bulan, 9 bulan. Tuhan itu 9 bulan kun fayakun. Jadi jangan dianggap kun fayakun itu seketika seperti lampu Aladin. Itu cerita sebelum tidur untuk anak-anak. Tapi enten yang diparingi seketika ada, tapi sangat jarang. Yang banyak ada proses. Tuhan kun jadilah manusia, jadi dalam proses 9 bulan. Jenengan mangke lek pun nempeng tahu aku pengenin. Dan alhamdulillah tahaddusun binimah dalam sejarah perjuangan Waidiyah. Kula nggih sering ngomong lek kepepet munyuwun ditekani pangeran. Ada pengamal Pak. Kepepet nyuwun ada orang datang. Dan iki tanpa ikhtiar. Ini insyaallah ngoten. Kalau kita betul-betul mudah-mudahan kebumen nanti dari pengamal semuanya makhluknya. Mudah-mudahan dibukakan. Mudah-mudahan setelah ini nanti dibuka barokahnya. Yang tadi katanya hanya nomor 2 dari bawah. Mudah-mudahan meningkat nanti. Di kita juga ada doa Allahumma barik fima khalaqta. Semua pengamal Waidiyah ya, ini semua membaca doa barokah untuk makhluk dan negara kita. Itu semua pengamal Waidiyah. Sing kula ketahui belum ada gerakan yang bendina ndonga nggih negarane dhewe, gak ada. Yang saya ketahui lek dereng itu. Bendina pengamal Waidiyah itu ndonga Allahumma barik. Ya Allah, berilah barokah fima khalaqta kepada makhlukmu. Wa hadhil baldah dan beliau barokah negara kula niki. Niki semua pengamal. Niki insyaallah panjenengan pun lebih 50 tahun bendina ndonga. Mila ketika ada tadi disinggung oleh gubernur mulai Bhinneka Tunggal Ika mulai goyah. Ketika ada demonstrasi 22 berapa kali, kula langsung menganjurkan semua pengamal Waidiyah baca ya Robana sekuat ping 1000 lega kuat ping 100. Apa isi ya Robana? Ya Allah, mudah-mudahan salawat salam berikanlah kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Dan ya Allah, jadikanlah umat masyarakat kembali kepada Allah bil wahidiyah. Dan ya Allah, persatukanlah kami sesama kami ini. Ini dongo. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bersatu. Qorrib wa alif. Qorrib wa alif kata sing kula waca wau, qorrib wa alif. Persatukanlah kami di antara kami. Ini pun 50 tahun pengalaman dongo. Maka ketika ada kejadian kemarin demo sehingga pemerintah bingung tentang Bhinneka Tunggal Ika akan terpecah-pecah, kalau dimanapun menganjurkan maca Allahumma barik dan ya Rabbana kita supaya bangsa Indonesia menyatu 1000 kalau kuat, kalau enggak 100 dan baca Allahumma barik fima khalaqta 1000 kan. Ini semua pengamal anjurkan karena saya bukan orang politik, saya bukan orang negara yang langsung, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa.
Maka pengal Wahidiyah saja ndonga niki dan alhamdulillah mulai tampak. Reda-reda bersatu-bersatu ya, mudah-mudahan nanti betul-betul Indonesia bersatu sesuai dengan komitmen nasional yang dibangun oleh para tokoh-tokoh yang lalu dulu. Jadi Wahidiyah setiap hari ndonga nggih negara ini. Kalau yang lain ya ndonga tapi tidak kulla yaumin. Setiap individu pengal Wahidiyah. Kemudian ada dongo perjuangan sambat yang napa yang Kanjeng Nabi doh Gusti. Ya mudah-mudahan selawat atas kamu pada kekasihmu. Yang terakhir dolat wa dolat. Ya Rasulullah, kula ini orang yang zalim, orang yang lemah, gagal dalam usaha kula, dalam rumah tangga kula gagal, dalam masyarakat kula gagal, dalam negara gagal. Bimbinglah aku ya Rasulullah. Peganglah tanganku untuk mencapai tujuan. Kita kalau ada kesulitan nangis kepada Rasulullah karena doanya yang paling ijabah. Sampaikanlah. Ini pun juga ketika saya ketemu Pak Bambang Doyono di Istana Negara. Jadi cerita dengan saya setelah saya beri Wahidiyah, saya sudah mengamalkan ya Sayyidi Rasulullah. Ketika saya pilihan presiden yang pertama, saya di Mekah, keadaan kacau. Kemudian saya lari ke Madinah, saya baca ya Sayyidi ya Rasulullah sampai nangis. Ini cerita langsung. Sehingga saya punya pengalaman spiritual, biar saya ada nur yang sangat padang sekali. Dan alhamdulillah jadi. Ini cerita sendiri. Saya juga ya Sayyidi. Maka kepepet Bambang Doyono itu ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan dia ahli thariqahnya Naqsyabandiyah. Bicara dengan saya. Thariqah kula Naqsyabandiyah ya, enggak apa-apa. Dia juga akan mencapai tingkat ini. Dan jangan pengal Wahidiyah. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh besar. Pak Amin Rais itu sudah mampu Wahidiyah. Ya, tokoh-tokoh. Pak BKKBN siapa ya? Hayono Suyono pengamal Wahidiyah. Banyak yang sudah pengamal Wahidiyah. Alhamdulillah Wahidiyah sudah masuk ya, setiap umat. Mari kita ajak umat teman kembali. Nah, kalau kita bisa lillah dan billah, kita bebas dari ego. Aku pinter, aku sholat, aku singgerane Allah, melihat Allah yang lihatkan, mendengar Allah. Bebas dari ego. Lek wis gak ada aku, orang itu ndak akan syirik. Kalau ada aku, pasti syirik orang. Bukan hanya percaya karo kayu watu, keris, akeh, tidak. Aku urip ya syirik. Tapi kalau kita bedil, yakin bedil itu mematikan, syirik. Tapi lek bedil itu karena Allah yang bikin, ya tidak. Keris pun duwe keris, duwe ini kalau Allah ini tidak yakin kerisnya itu, ya ndak syirik. Kalau belum, keris syirik. Bedil pun ya syirik. Pokoknya lainnya Allah yang dianggap memiliki keyakinan azali, asli, syirik. Dengan kata lain, kalau enggak lillah dan billah pasti syirik. Maka untuk membebaskan diri dari syirik ini lillah dan billah. Lek pun diparingi niki insyaallah murni. Hanya berapa detik kita bisa kontinuitas kita sehari semalam, berapa detik yang lillah billah, berapa detik yang lupa, nah itu tergantung presentasinya. Tapi kalau belum mencapai ini, nah ini nanti ada tingkat-tingkat di dalam makrifat, tingkat-tingkat. Nah kita yang awal aja. Di dalam melebur dengan api sabung, tingkat-tingkat lagi. Terbakarnya hamba oleh sifat ketuhanan Allah. Di sana digambarkan api. Kayak api terbakar hilang. Lah manusia kalau bisa lebur terbakar oleh ketuhanan Allah, hilang dirinya. Yang ada hanya Allah. La maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Terus akhirnya di sinar sing salat ya Allah,
Allah si senar ge enek, sing enek Allah. Lah ini sama. Akhirnya dimaknani si